Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum agraria di sini kami akan menjelaskan mengenai buku pembelajaran agraria, dan buku ini itu ada beberapa subbab, dan bab pertama itu akan dijelaskan oleh saya dan bab selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja. Pada modul pertama itu membahas tentang konsep dan ruang lingkup hukum agraria. Sebelum UU PA 1960, hukum tanah di Indonesia itu diatur pasal 51 ayat 7 pada tahun 1872 nomor 117 dengan dualisme antara hak milik orang Indonesia dan non-Indonesia. Di dalam UU PA itu diperlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia dengan prinsip-prinsip. Ada wilayah Indonesia itu termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Di dalam kekayaan alam itu satu kesatuannya itu milik rakyat Indonesia, dan kekayaan alam itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terus ada negara berwenang menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Selanjutnya itu ada hak ulayat masyarakat mengenai hukum adat yang diakui dengan sesuai syarat kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi. Terus bab selanjutnya itu ada kedudukan hukum agraria dalam tata hukum di Indonesia. Di dalam UU PA itu mengimplementasikan bahwa Pancasila dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa UU PA itu menciptakan sistem tunggal yang didasarkan pada hukum adat dan menjamin kepastian hukum dan mempertimbangkan hukum agama. Negara milik hak menguasai negara dan terhadap tanah. Selanjutnya itu ada pengertian hukum agraria. Menurut UU PA pasal 1 ayat 4 pada pasal 56 agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Para ahli itu memberikan definisi yang beragam mengenai hukum agraria, termasuk seperti Budi Harsono, dan ada sumber-sumber hukum agraria. Dalam sumber hukum agraria itu terdiri sumber tertulis, ada UUD 1945, UU PA, peraturan pelaksanaan dan peraturan yang dikeluarkan setelah 1960, dan hukum tidak tertulis itu ada hukum adat dan kebiasaan. Di dalam modul yang kedua itu menjelaskan perkembangan hukum agraria dan sejarah pembentukan UU PA. Peraturan agraria itu dimulai dari masa VOC, dilanjutkan oleh Dendles, dan kemudian Raffles. Di dalam politik tanah, era kolonial ditandatangani oleh eksploitasi, diskriminasi, dan ketergantungan. Politik tanah era kolonial itu ada politik tanah yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dagang dan dominasi negara sebagai pemilik tanah, sementara rakyat itu sebagai penggarap. Terus ada agraris suite dan agraris suite pada tahun 1870 itu diterbitkan, memberikan kebebasan ekonomi kepada perusahaan dan perkebunan swasta dan menghapuskan sistem tanam paksa. Dan sifat dari dualistik dan pluralistik hukum agraria itu ada hukum agraria di Indonesia itu bersifat dualistik, hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Dualistik ini menyebabkan perbedaan antara penjelasan hukum antara golongan Eropa dan Indonesia. Terus ada politik agraria. Di dalam politik agraria
itu adalah kebijakan negara dalam mengelola tanah dan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu melibatkan hukum dan politik dalam peraturan tanah. Terus ada Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, itu dikeluarkan untuk melindungi hak petani dan memungkinkan investor asing untuk menyewa tanah. Terus ada memperkenalkan HRPN untuk penyewaan tanah negara hingga 75 tahun. Agraria Bleeswit dan Domenis Verkeling. Asas Domenis Verkeling adalah menyatakan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik pribadi itu menjadi tanah milik negara. Di dalam asas ini itu masih mempengaruhi kebijakan tanah negara hingga saat ini. Di dalam Agraris Eigendom itu hak atas tanah yang berasal dari hak adat yang diakui dan didaftarkan oleh pemerintah kolonial. Setelah UUPA itu hak Eigendom dan Agraris Eigendom itu dikonversi menjadi hak milik. Selanjutnya itu ada hak agraria setelah kemerdekaan sebelum lahirnya UUPA. Kebijakan baru itu ditetapkan untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan pasca proklamasi kemerdekaan. Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria itu ada pembentukan UUPA itu dimulai dengan Panitia Agraria Yogyakarta dan Jakarta. Selanjutnya itu ada UUPA itu disahkan pada 24 September 1960 oleh Presiden Soekarno dan mencabut hukum agraria kolonial dan menerapkan hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat. Nah, di dalam modul yang ketiga itu mengenai asas-asas hukum agraria dalam UUPA. Nah, itu membahas mengenai asas-asas dalam Undang-Undang Pokok UUPA di dalam Indonesia. Itu ada beberapa asas-asas yang menjelaskan meliputi. Yang pertama itu ada asas kebangsaan yang menegaskan wilayah Indonesia itu sebagai kesatuan tanah air yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada asas hak menguasai negara yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang selanjutnya itu ada asas pengakuan hak ulayat yang mengatur pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat agar sesuai dengan kepentingan nasional. Oke, bab selanjutnya itu akan dibahas oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Sayani, NIM 10222-103 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan resum modul 4, 5, dan 6 dari buku mata pelajaran hukum agraria. Dalam modul 4 ini ada beberapa materi. Yang pertama ada penguasaan hak atas tanah. Nah, penguasaan hak atas tanah ini adalah hak yang diberikan dan dimiliki oleh individu bersama dengan badan hukum untuk menggunakan tanah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terdapat hak primer seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Unsur-unsur yang terkandung dalam hak atas tanah meliputi yang pertama adanya subjek hukum, adanya kewenangan, adanya objek, dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penguasaan hak atas tanah secara premier. Untuk selanjutnya ada hak milik. Hak milik dalam UPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh atas tanah. Hak ini bisa dilanjutkan oleh pewaris dan dengan hak lain, dan pemegangnya memiliki wewenang luas. Hanya WNI yang bisa memiliki hak milik, kecuali ada beberapa kondisi. Hak milik bisa dimiliki oleh badan hukum melalui pertimbangan tertentu. Hak milik bisa didapatkan melalui hukum adat, penetapan pemerintah, dan undang-undang. Hak milik bisa dialihkan melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
dan memiliki bangunan selama maksimal 30 tahun. Pemberian hak guna bangunan ditentukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota Madya untuk tanah negara dan tanah hak pengelolaan, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk tanah hak milik. Yang selanjutnya yaitu ada hak pakai. Hak pakai diatur dalam pasal 41 sampai 43 UU PA dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Ini adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau orang lain. Pemberian hak pakai tidak boleh melibatkan pemerasan. Dan selanjutnya ada penguasaan hak atas tanah secara sekunder. Hak sekunder ini adalah hak yang bertentangan dengan undang-undang karena melibatkan pemerasan dan penindasan. Hak ini bisa timbul melalui perjanjian antara pemilik tanah dan calon pemegang hak sekunder. Contoh hak sekunder termasuk hak sewa, hak tanggungan, hak gadai, dan lainnya. Selanjutnya ada hak sewa. Hak sewa tanah untuk bangunan diatur dalam pasal 16, pasal 44, dan pasal 45 UU PA. Hak sewa berlaku untuk tanah bangunan, tidak untuk pertanian. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 10 tahun 2011 mungkin mengatur hak sewa lebih spesifik. Sewa menyewa adalah perjanjian dengan pembayaran harga tertentu, berbeda dengan jual beli. Dan selanjutnya ada hak tanggungan. Hak tanggungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996. Hak tanggungan adalah hak jaminan pada tanah untuk melunasi hutang. Objek dari hak tanggungan bisa berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. Yang selanjutnya ada hak gadai. Gadai adalah pengepakan berdasarkan hak perdata buku 2 yang memberikan kekuasaan berpiutang untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu. Unsur gadai termasuk benda bergerak, pengusaha gadai, pemeriksaan barang, dan penyerahan barang gadai. Penerima tanggung jawab kerugian dan debitur dapat menggunakan pendekatan gadai untuk membayar hutang. Gadai berakhir jika hutang terbayar atau barang hilang. Selanjutnya ada hak bagi hasil. Hak usaha bagi hasil adalah hak sementara atas tanah adat dengan perjanjian melibatkan pemilik dan petani. Hak bagi hasil ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 1960. Durasi minimal 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Mengatur pembayaran hutang, pajak, dan serah terima tanah. Keduanya bertanggung jawab atas kerugian bencana alam atau hama. Selanjutnya ada hak numpang karang. Hak numpang karang adalah memiliki bangunan di atas tanah orang lain dengan izin. Tanah tidak boleh diubah selama hak berlangsung. Dan selanjutnya ada hak guna bangunan di atas hak milik atau HGB atas hak milik diatur di pasal 37 PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak tanah. Hak bangunan berlaku 30 tahun dan dapat diperbarui melalui akta HGB. Pemberian HGB melalui PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan. Selanjutnya ada BOT atau Build, Operated and Transfer. BOT merupakan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membangun dan pengelolaan proyek. Pemerintah menyediakan lahan, swasta membangun, dan setelah selesai kembali ke pemerintah. BOT memberikan keuntungan kepada pemerintah dan investor. Selanjutnya ada hak atas tanah yang akan ditetapkan undang-undang atau hak milik atau pakai satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun adalah lembaga pemilikan baru yang terdiri dari hak perorangan dan bersamaan. Ada 2 jenis pemilikan bersama dalam KUH Perdata. HMSRS didaftarkan akta pemisahan dan diterbitkan buku tanah serta sertifikat HMSRS. Orang asing dapat memiliki rumah susun melalui hak pakai atau perubahan hak milik atas satuan rumah susun. Peraturan Menteri hadir untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah peralihan hak yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Selanjutnya ada penguasaan hak atas tanah yang akan ditetapkan undang-undang atau hak milik atau hak pakai satuan
ada konversi hak atas tanah. Hak atas tanah dikonversi sebelum UUPA, terdiri dari 9 pasal termasuk HGU atau HGB. Konversi dilakukan otomatis atau dengan tindakan penegasan dan berlaku sejak 24 September 1960. Sertifikat hak milik diterbitkan setelah konversi. Di Bali, tanah adat akan dikonversi menjadi hak milik jika memenuhi syarat. Ada 3 jenis konversi. Yang pertama hak barat, bekas hak Indonesia, dan hak agraris Eigendom. Ada modul 6. Yang pertama ada asas-asas konversi hak atas tanah. Konversi hak atas tanah bekas adalah instrumen untuk unifikasi hukum dan pendaftaran hak tanah di Indonesia melalui UPA PMPA nomor 2 tahun 1962. Yang kedua ada konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Jenis-jenis hak atas tanah di barat termasuk hak Eigendom, hak Okstal, dan hak Erfak. Di Indonesia ada juga hak Erfak, hak agraris Eigendom, dan hak gogolan, hak grant, hak konsesi, dan sewa yang dapat diubah menjadi milik atau hak pakai. Akan membacakan atau ya modul 7 yaitu mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ya dalam peraturan PP ini merupakan penyempurnaan terhadap ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan pasal 19 ayat 2 PP nomor 10 tahun 1961 yang hanya meliputi pengukuran, pemetaan ya dan pembukuan tanah. Dari sini pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Dari pengertian di atas ya, dapat diketahui beberapa unsur pendaftaran tanah. Yang pertama adanya serangkaian kegiatan kalimat. Ya. Kalimat yang menunjukkan pada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan lainnya. Ya. Yang kedua itu dilakukan oleh pemerintah. Ya, di mana penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan bagi kepentingan masyarakat. Terus yang ketiga, secara terus-menerus berkesinambungan, ya. Terus-menerus berkesinambungan ini menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam artian disesuaikan dengan perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Selanjutnya itu secara teratur, di mana cara teratur ini menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandasan peraturan perundang-undangan yang sesuai karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum. Ya. Oke, yang selanjutnya bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Ya, kegiatan pendaftaran ini dilakukan terhadap hak milik, ya, hak usaha, hak guna usaha, hak guna bangunan, terus hak pakai, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara. Yang selanjutnya itu pemberian surat tanda bukti hak, ya, yang dimana merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atau bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Ya, yang selanjutnya hak-hak tertentu yang membebaninya. Ya, hak-hak tertentu yang membebaninya. Di mana pendaftaran tanah berdasarkan pasal 3 PP nomor 24 tahun 1997 yang dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Ya. Selanjutnya itu jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran rumah. Itu meliputi ya, satu, kepastian status hak yang didaftarkan, yang kedua kepastian subjek hak, dan yang ketiga kepastian objek hak. Yang selanjutnya itu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan tersusun yang sudah terdaftar. Oke.
Di sini pihak-pihak yang beroleh manfaat dengan terselenggaranya pendaftaran tanah ialah manfaat bagi pemegang hak. Ya, yang kedua manfaat bagi pemerintah, yang tiga manfaat bagi calon pembeli. Ya, sekarang yang modul ke-8 ya, itu berdasarkan pasal 1 angka 9 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Itu dijelaskan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek tanah yang belum terdaftar peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ya, atau peraturan pemerintah ini. Nah, kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali itu meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik ya, pembuktian hak dan pembukuannya, terus yang ketiga penerbit sertifikat, terus selanjutnya penyajian data fisik dan data yuridis, selanjutnya penyimpanan daftar umum dan dokumen ya. Di sini pendaftaran pertama kali dapat diselenggarakan melalui dua mekanisme. Yang pertama, pendaftaran secara sistematik, di mana pendaftaran secara sistematik ini itu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan ya. Terus yang kedua, pendaftaran secara sporadik, yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau keseluruhan secara individual atau massal. Adapun tujuannya itu pembuatan peta dasar pendaftaran, yang kedua penetapan batas bidang-bidang tanah, yang ketiga pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, dan pembuatan peta pendaftaran. Selanjutnya pembuatan daftar tanah, yang terakhir pembuatan surat ukur. Selanjutnya sekarang ke modul 9, di mana yang modul ke-9 itu membahas mengenai jual beli ya. Di mana jual beli ini adalah ya suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan ya. Terus yang kedua itu mengenai tukar menukar ya. Tukar menukar ini adalah dua transaksi peralihan hak. Misalnya A menukar tanah dengan tanah milik B, itu juga berarti si A menjual tanahnya kepada si B dan B menjual tanahnya kepada si A dalam waktu bersamaan, sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT, yaitu akta tukar menukar. Walaupun dalam hal pajak harus dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPHTB. Selanjutnya itu hibah, di mana hibah ini adalah pemberian juga bermakna sebagai pihak menghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan atau yang dikasihkan ya. Itu meliputi objek ya, objek yang diserahkan. Selanjutnya itu pemberian hak, di mana pemberian hak ini itu hak tanggungan atas tanah atau objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar utangnya, maka kreditur ya bisa langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Itu yang pemberian hak. Namun eksekusi jaminan tersebut harus diletakkan dulu hak tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi ya. Adapun prosedur ya hak tanggungan atas tanah sebagai berikut. Didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Yang kedua, dibuat atau ditandatangani akta pemberian hak tanggungan. Yang ketiga, pendaftaran APHT dalam waktu maksimal 7 hari kerja pasca APHT dibuat dan ditandatangani. Ya, oke, terima kasih. Saya akan memaparkan hasil resumen hukum agraria, yaitu modul 10 dan modul 11. Ini langsung saja. Yang pertama yaitu lanjut form merupakan suatu skim yang dihadirkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani, terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan untuk menyelenggarakannya pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang poin selanjutnya yaitu lanjut form dalam hukum agraria. Istilah lanjut form pada mulanya
dicetuskan oleh Lenin dan banyak digunakan di negara komunis atau negara blok timur dengan adigium land to the tiller untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena landlord untuk kepentingan politis di negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan land reform. Yang pertama, tujuan sosial ekonomis, memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik. Yang kedua, poin selanjutnya, tujuan sosial politis, mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas. Yang terakhir yaitu tujuan mental psikologis, meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jatah memberikan kepastian hak mengenai pemilik tanah. Baik, selanjutnya yaitu modul 11 tentang tanah. Tanah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum tanah nasional sangat ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Poin yang selanjutnya yaitu tanah absente. Tanah absente adalah kepemilikan tanah yang berada di luar daerah tempat tinggal pemiliknya. Menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pemilik tanah pertanian harus mengelolanya sendiri. Poin selanjutnya yaitu pelarangan pemilikan tanah absente. Pelarangan kepemilikan tanah absente ini biasanya disebabkan tanah-tanah pertanian berada di desa-desa, sedangkan pemilik berada di luar desa. Dengan keadaan demikian, maka sangat besar kemungkinan tanah tersebut tidak akan diusahakan atau dimanfaatkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan, sehingga akhirnya tujuan pembangunan masyarakat melalui reformasi di bidang pertanian tidak tercapai.